Anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi, ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili, Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada 16 April 2025 lalu. Dia diduga menjadi korban penganiayaan yang berakhir dengan kematian, yang dilakukan dua mantan atasannya, yaitu YG dan HC. Inilah fakta-fakta kasus kematian Brigadir Nur Hadi menurut polisi dan dokter forensik. Ya, dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi, Polda NTB telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 3 orang ditetapkan tersangka, adapun 3 orang tersangka yakni Kompol Y dan Ibda H, personel Polri yang telah dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik, serta seorang wanita berinisial M yang diketahui berada di lokasi kejadian saat peristiwa terjadi. Bunyi keterangan Polda NTB lewat akun Instagram @polda_ntb Sabtu 5 Juli 2025. Dalam keterangan itu disebutkan juga para tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 JO, pasal 55 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Inilah kronologi kejadiannya. Bagaimana kronologi itu terjadi? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, mengungkapkan peristiwa berawal dari pesta yang diikuti korban bersama 2 mantan atasannya, yaitu YG dan HC, perempuan berinisial M dan saksi lainnya berinisial P. Mereka menyewa villa untuk berpesta. Di sana korban sempat diberikan sesuatu yang tidak legal sebelum meninggal, kata Syarif dalam konferensi pers Jumat 4 Juli 2025 dilansir kompas.com. Ia melanjutkan, peristiwa tragis terjadi antara pukul 20 hingga 21 malam. Berdasarkan rekaman CCTV di pintu masuk villa, tidak ada orang yang keluar masuk selama rentang waktu tersebut, mengindikasikan pelaku berada di dalam villa bersama korban. Ungkap Syarif, yang ada hanya almarhum dan 2 tersangka. Tidak ada CCTV di dalam villa, hanya di pintu masuk, rekaman tidak hilang. Kemudian salah satu tersangka menginformasikan Nur Hadi ditemukan di dasar kolam renang privat sekitar pukul 21 WITA. Setelah itu, YG mengangkat tubuh korban ke pinggir kolam dan menghubungi HC yang kemudian minta bantuan pihak hotel. Pihak hotel kemudian menghubungi klinik Warna Medika Gili Trawangan pukul 21:20. Tim medis tiba 4 menit kemudian dan melakukan sejumlah tindakan medis, tetapi sayang nyawanya tak tertolong. Dan beginilah hasil pemeriksaan forensik. Ahli forensik dari Universitas Mataram, Dr. Akfi Syamsun, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam kematian Nur Hadi, yaitu ada luka lecet, luka robek, memar, dan luka girus di bagian kepala, tengkuk, punggung, dan kaki, terutama kaki kiri. Ini adalah luka antemortem, artinya terjadi sebelum korban meninggal, ujar Akfi dalam konferensi pers di Mataram Jumat 4 Juli 2025. Ia juga mengungkapkan ada patah tulang pada tulang lidah korban. Jika tulang lidah patah, 80% penyebabnya adalah pencekikan atau tekanan kuat di leher, jelasnya. Hasil pemeriksaan forensik juga mengungkapkan adanya rangka gangga, air kolam di paru-paru, otak, sumsum tulang, dan ginjal korban yang menunjukkan korban masih hidup saat masuk ke dalam air, tetapi kemungkinan besar dalam kondisi tidak sadar. Jadi kematian korban tidak hanya karena tenggelam, ada indikasi kuat korban mengalami pingsan akibat cekikan sebelum akhirnya meninggal karena tenggelam, terang Akfi. Bahkan polisi sempat tidak menahan YG dan HC dan hanya menahan perempuan berinisial M. Keduanya belum ditahan karena kooperatif. Ketika dimintai keterangan, mereka masih berada di sini, sementara tersangka M dari luar daerah
jadi dikhawatirkan tidak memenuhi panggilan dalam proses penyidikan, ujar Direskrimum Polda NTP Kombes Syarif Hidayat di Mapolda NTP Jumat 4 Juli 2025. Ia menyatakan yakin kedua orang tersebut tidak akan menghilangkan barang bukti meski tak ditahan, karena handphone mereka sudah kita sita. Bagaimana mereka menghilangkan barang bukti? Mereka memang belum mengakui atau tidak mengakui perbuatannya, tetapi kita tidak terpaku atau membutuhkan pengakuan. Keterangan para ahli sudah cukup bukti mereka ditetapkan menjadi tersangka, tambah Syarif. Anggota Komisi 3 DPR Abdullah mendesak pengusutan tuntas terhadap tewasnya Brigadir Nur Hadi karena diduga ada penganiayaan dari mantan atasannya. Saya sangat prihatin dan mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya Brigadir Nur Hadi. Jika benar terjadi penganiayaan oleh seniornya, ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi, ujar Abdullah dalam keterangannya Senin 7 Juli 2025 dikutip dari kompas.com. Ia menambahkan pengusutan kasus kematian Brigadir Nur Hadi harus dilakukan secara transparan dan profesional. Kita tidak ingin institusi Polri tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Polisi harus menunjukkan ketegasan dan integritas dalam mengungkap kasus ini. Jangan dilindungi pelaku hanya karena status atau pangkat, katanya. Ia juga mendesak penahanan dua mantan atasan Brigadir Nur Hadi yang sudah jadi tersangka. Bagaimana bisa tersangka pembunuhan dibiarkan bebas berkeliaran, celetuknya. Akhirnya, dua mantan atasan Brigadir Nur Hadi akhirnya ditahan. Polda NTP menahan dua mantan atasan Brigadir Nur Hadi per Senin 7 Juli 2025 usai dipecat sebagai anggota Polri. Kepala Subdit 3 Bidang Jatentras Reskrimum Polda NTP AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan Kompol Y dan Ibda HC telah ditahan di gedung Tahti Polda NTP. Kami tahan di Tahti Polda NTP untuk 20 hari pertama, ungkap AKBP Catur di Mataram, Senin dilansir Kompas TV. Dia menyatakan kedua tersangka ditahan setelah melalui pemeriksaan dan prosedur tes kesehatan. Ia juga menyebut mereka ditahan dalam ruangan terpisah. Jadi yang bersangkutan kami tahan setelah pemeriksaan usai atau selesai dan melalui prosedur tes kesehatan. Mereka berdua dalam kondisi sehat, jelasnya. Semoga tak ada lagi kasus polisi bunuh polisi seperti sekarang ini. Terlebih lagi polisi sebetulnya adalah seorang pahlawan masyarakat. Bukan hanya menangkap penjahat, tapi juga menjadi pahlawan, entah itu membantu maupun apapun itu. Jadi semoga tak ada lagi kasus seperti ini ya. Ini adalah map safe room. Di sini cuma satu, yaitu ruangan yang sangat aman ini. Bunker yang dimaksud ya guys ya, untuk menghindari korban bencana. Yang mana bisa saat terjadi bencana gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor dan lainnya. Gimana ya penelusuran kami di map ini? Ditunggu di kelanjutannya tentang penelusuran di map safe room mini block